Teman-teman pernah nggak sih ngerasa waktu kita lagi diterpa masalah, kita ini membutuhkan seseorang ada di samping kita, bukan untuk diminta memberikan saran atau memberikan solusi, tetapi kita merasa bahwa diri kita ini ingin didengarkan atau ingin ditemani. Nah, jadi tugas kali ini cukup membuat aku terkesan ya. Kenapa? Karena aku diminta untuk mendengarkan cerita dari orang lain tanpa menjudge, menghakimi, memberikan saran serta solusi dan lain sebagainya yang berkaitan dengan hal tersebut. Nah, jadi di waktu pertemuan dimulai, orang ini menceritakan bahwa dirinya ini sedang menghadapi masalah. Nah, ia merasa khawatir dan merasa stres karena ada tekanan-tekanan dari luar. Jadi khawatirnya itu ia merasa khawatir tentang masa depan, kemudian ia takut salah mengambil langkah, kemudian ia juga khawatir bahwa mimpinya ini tidak terwujud, bahkan ia khawatir dia ini tidak bisa memenuhi ekspektasi dari orang lain. Nah, maka dari itu ia juga bertanya-tanya bagaimana dan kemana ia harus melangkah. Nah, jadi awalnya ini suasananya cukup canggung, cukup tegang. Nah, namun semakin lama dia bercerita, dirinya ini mulai kelihatan tenang. Nah, yang tadinya suaranya tegang atau bergetar, nah sesekali ini, nah kemudian wajahnya yang tadinya gelisah ini berubah menjadi wajah yang penuh percaya diri. Nah, di sana aku hadir sepenuhnya tanpa melakukan hal-hal yang membuat dirinya ini terdistraksi atau bahkan membuat dirinya merasa tidak dihargai. Nah, begitu ia merasa aman, begitu ia merasa nyaman, ia jadi mulai lebih terbuka, bahkan bisa memikirkan hal-hal dan langkah-langkah kecil yang mau dia ambil untuk masa depannya. Nah, kemudian dari pengalaman itu, aku melihat bahwa person center terapi ini sangat sesuai untuk menggambarkan proses ini. Jadi, pendekatan ini mengajarkan bagaimana kehadiran yang penuh empati, keaslian, dan penerimaan seseorang tanpa syarat ini dapat membuat ruang penyembuhan. Nah, dalam mendengarkan kali ini, aku juga belajar menjadi terapis kecil yang dapat menghadirkan ruang yang aman bagi seseorang untuk merasa diterima apa adanya. Nah, kalau teman-teman mau mencoba hal tersebut, sebenarnya gampang ya. Hal-hal ini bisa dilakukan oleh siapa saja. Jadi yang pertama ini teman-teman harus hadir sepenuhnya waktu orang lain cerita. Maksudnya adalah teman-teman menjauhkan diri dulu dari gadget, tidak bermain HP, atau tidak memikirkan solusi atau jawaban yang akan teman-teman berikan kepada orang tersebut. Kemudian yang kedua ini, teman-teman bisa mendengarkan sampai selesai. Nah, jadi kadang yang membuat orang lain tenang ini justru bukan solusi, tetapi merasa dirinya bahwa ia ini ternyata masih ada orang yang mau mendengarkan. Kemudian juga teman-teman bisa mengomunikasikannya secara nonverbal seperti anggukan kecil yang membuat dirinya ini merasa didengarkan atau dihargai. Terus yang ketiga ini, teman-teman bisa memvalidasi perasaannya. Misalnya teman-teman bilang, wajar banget loh kamu merasa kebingungan seperti ini, karena mungkin kalau aku lagi di posisi kamu, aku juga bakalan ngerasain hal yang sama. Nah, kemudian dan mungkin itu hal sesederhana ini bisa bikin seseorang ngerasa diterima dan gak sendirian. Nah, dari situ aku mikir, ternyata mendengarkan aja udah bisa bantu banget loh buat ngeringanin beban orang lain. Dulu aku pikir seseorang yang datang dan curhat ke aku ini membutuhkan solusi gitu dari apa yang ia ceritakan gitu. Jadi aku pribadi dapat banyak pelajaran dari pengalaman ini. Jadi orang yang curhat ini bukan hanya ingin
dikasih solusi atau dikasih saran. Nah, justru ada beberapa orang yang hanya ingin didengarkan saja. Nah, kemudian di situ aku juga merasakan hal aku juga ngerasa ada hal kayak aku ngerasa lega, terus kemudian hati aku juga ikut tenang. Jadi dari pengalaman ini aku belajar buat nggak buru-buru ngomong, belajar buat hadir, menghargai proses kecil yang ternyata bisa berarti besar buat aku maupun buat orang lain. Nah, jadi kadang yang menyembuhkan itu bukan kata-kata, tapi keheningan yang penuh penerimaan.